Sunita menjadi gelisah karena merasa diteror oleh Pak Hendri atau yang sering dipanggil Pak Hen. Laki-laki itu benar-benar terobsesi oleh kecantikan Suni. Setiap kesempatan ia selalu datang ke rumah Suni, walaupun Suni selalu mencari alasan agar tidak bertemu. Suni menjadi cemas dan takut kedekatannya dengan Pak Hendri akan mengakibatkan masalah pada dirinya. Anak buah Pak Hen sering datang ke rumah Suni untuk mengantar oleh-oleh. Walaupun selalu ditolak, namun Pak Hen tetap tidak berhenti. Terus saja memberikan perhatian yang lebih. Terkadang Suni berpikir untuk pindah ke rumah orang tuanya, namun niat itu tertahan mengingat di rumah itulah kenangan yang tersisa dari suaminya. Suatu siang, Baron sengaja datang ke rumah Suni. Preman kampung itu sudah lama mengincar Suni. Baginya, saat yang tepat untuk mendekatinya mengingat Yuda sudah lebih dari 100 hari meninggal dunia. Selama ini niatnya mendekati Suni tertahan karena menghormati Yuda yang semasa hidupnya menjadi teman baiknya. Dengan terang-terangan Baron menyampaikan maksud kedatangannya untuk mengajaknya menikah. Baron sudah lama menduda. Selama ini ia tidak mencari pengganti istrinya karena belum merasa cocok dengan wanita manapun. Suni menjadi bingung. Ia tidak bisa menerima ajakannya mengingat dirinya masih belum memiliki niat untuk menikah lagi. Kenapa? Baron merasa heran. Aku belum berniat untuk menikah lagi, jawab Suni memastikan tolakannya. Aku akan sabar menunggu sampai kamu bersedia. Baron yang biasanya galak dan arogan menjadi lemah di hadapan Suni. Semua karena rasa cinta yang tumbuh di dalam hatinya. Mas Baron tidak usah menunggu, cari yang lain saja. Suara Suni terdengar parau. Aku tahu sekarang, kamu pasti tidak mau ya, pasti ada yang lain di hatimu. Baron menebak jika Suni menolaknya karena sudah memiliki pilihan lain. Maaf ya mas, banyak laki-laki yang ngajak pacaran, yang ngajak nikah, tapi semua aku tolak karena aku memang belum sanggup untuk melakukan semua itu. Aku masih ingin tenang, aku mohon pengertianmu. Suni memohon kepada Baron agar tidak membuatnya menjadi semakin resah. Suni berkata bahwa untuk saat ini memang masih ingin sendiri. Ia belum sanggup berumah tangga lagi, sementara suaminya baru saja meninggal. Jika untuk mengejar kemewahan, banyak laki-laki kaya yang mengajaknya menikah. Kalau mengejar ketampanan, banyak pemuda tampan yang mengajaknya pacaran. Tapi semua dilakukannya karena memang masih ingin sendiri. Baron merasa kecewa, namun ia harus bersabar. Justru ia menilai jika Suni bukan wanita murahan yang dengan mudahnya dirayu. Suni memegang prinsip yang kuat. Baron menjadi semakin terpikat. Ia berjanji akan menunggu hingga Suni bersedia untuk menikah. Baron baru saja melangkah keluar halaman rumah Suni, tiba-tiba beberapa motor langsung mengelilinginya. Baron menjadi penasaran. Ia mengenali pengendara motor itu, namun tidak mengerti maksud mereka menghalangi langkahnya. Beberapa laki-laki turun dari motor, kemudian menarik tangan Baron. Seseorang berkata dengan lantang, memperingati Baron agar jangan datang lagi ke rumah Suni atau bertemu dengan Suni dimanapun juga. Baron menjadi semakin penasaran. Kalian siapa berani mengatur aku? Terserah aku, toh Suni mau menerima kedatanganku. Baron berkata dengan lantang. Kuperingatkan padamu, cukup sekali ini saja temui Suni. Kalau sampai kami lihat lagi, kamu pasti akan celaka. Seseorang mengancam Baron dengan sadis. Baron sama sekali tidak merasa takut pada ancaman orang-orang itu.
Katakan pada bos kalian, Baron tidak takut ancaman kalian. Apapun permainan kalian akan aku layani. Seseorang bermaksud memukul Baron, namun Sunny yang melihat dengan jelas ada keributan di halaman rumahnya langsung berteriak. Spontan orang-orang itu kaget, kemudian pergi meninggalkan Baron. "Siapa mereka, Mas?" Sunny bertanya kepada Baron yang masih berdiri di halaman rumah. Cecunguk Hendry. "Mau ngajak ribut, dipikirnya aku takut," jawab Baron pasti. Baron meminta kepada Sunny agar tetap waspada. Mereka orang-orang Pak Hendry. Mereka sengaja datang karena tidak senang melihat dirinya datang ke rumahnya. Sunny menjadi semakin cemas karena pasti akan ada masalah selanjutnya.